Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh. Sini saya akan menceritain kejadian horor saya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012. Waktu itu saya masih kuliah semester 3. Karena waktu itu liburan dan saya pun melatih kegiatan bela diri silat yang kadang dilakukan malam hari. Singkat cerita, malam itu malam minggu. Seperti biasa, setelah sholat maghrib dan makan malam, saya bersiap-siap untuk berangkat ke tempat latihan di desa sebelah. Sebut saja desanya Kampung Cibitung, yang lumayan jauh dari rumah saya, desa Tambun. Jarak rumah saya ke sana sekitar 1 jam, karena harus melewati kebun dan hutan jati kecil. Malam itu pun kami latihan seperti biasa, tidak ada yang aneh. Semula jumlah kami latihan 8 orang, dan saya yang paling tua di antara yang lain. Di sela-sela latihan, kami biasalah bercanda dan bergurau. Hingga saat selesai latihan, saya dan 2 teman saya masih di lokasi latihan. Kami masih ngobrol dan ngopi sambil istirahat. Sedangkan yang 5 lagi udah tancap gas pulang. Waktu tak terasa di HP ku menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Kami bertiga masih ngobrol. Di sela-sela obrolan, HP ku berbunyi. Aku angkat dan ada salah satu temanku, sebut saja namanya Sinta, menelpon meminta tolong karena mereka berlima belum pulang, masih di rumahnya karena ada motor teman kami yang mogok dan mereka sama sekali tidak mengerti mesin. Alhasil saya pun langsung bergegas ke rumah Sinta yang terletak lumayan jauh dari lokasi yang berada. Saat tancap gas dan memicu motor Yamaha Vega ZR milikku, perasaanku mulai udah gak beres. Udara malam itu sangat berbeda, dinginnya sampai menusuk tulang, dan lebih lagi membuat merinding karena jalanan sepi, sunyi, dan tidak ada orang satupun berpapasan dengan saya saat ingin menuju rumah Sinta. Saat melintas di jalan, kebetulan di sisi kiri dan kanan itu kebun dengan pohon besar, terutama pohon kelapa. Karena penasaran, feeling saya pokoknya itu udah gak enak. Saya melambatkan laju motor, antara takut dan juga kaget. Saya melihat dari arah pohon kelapa seperti ada bola yang melinding ke tangan jalan. Spontan saya mendadak mengerem. Pelan-pelan saya amati benda seperti bola tersebut. Alangkah kagetnya saya, bola tersebut berputar dan membentuk dengan rambut yang menjuntai, tersenyum seram ke arah saya. Saya pun spontan mengucap takbir astagfirullahaladzim. Kepala itu pun kembali ke semak-semak ke arah pohon kelapa. Setelah kejadian tersebut, saya cepat-cepat memacu motor ke rumah Sinta. Di sana sudah ada Sinta, Aan, Ilham, Sanjaya, dan Rita. Tanpa membuang waktu, saya langsung memeriksa motor Aan yang mogok. Dan ternyata kerusakan terjadi pada busi. Mau tidak mau, saya harus mencari busi yang baru. Singkat cerita, busi sudah didapatkan. Saya, Aan, dan Ilham bergegas pulang karena waktu sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Karena rumah Aan yang melewati kebun sawit dan kurang lebih jarak rumah Aan dan kebun sawit 1 kilometer, kami pun mempercepat laju kendaraan. Nah, kebetulan perumahan Aan ini masih perumahan baru dan sedikit blok yang dihuni. Dan kami pun sampai di rumah Aan. Setelah mengantar Aan sampai rumah, tak terasa waktu di HP menunjukkan 3 pagi. Saya berdua dengan Ilham pun pulang. Namun ada hal yang berbeda saat kami berdua pulang panjang jalan. Saya mencium bau kembang melati yang menyengat yang membuat kami merinding. Saya awalnya diam saja. Akhirnya Ilham menanyakan, "Mas nyium bau melati enggak?" Aku jawab, "Iya Ham, kamu nyium juga." Ilham hanya diam dan menundukkan kepala di punggung saya. Tiba-tiba gak sengaja saya melihat spion sebelah kiri. Kaget bukan kepalang. Ada
ada sosok perempuan berbaju putih rambut panjang terbang mengikuti kami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apa itu? Dan ternyata kami dikejar sosok kuntilanak sambil tertawa cekikikan. Ilham teriak-teriak, aduh ya Allah, apa itu mas? Aku pun semakin tancap gas, dan di sela-sela kami panik di atas motor saya pun sedikit mau mati. Akan tetapi saya terus berdoa di hati, entah bagaimana motor saya pun tidak mati. Dan sampailah kami di jalan raya. Sedikit lega di sana. Sudah ada beberapa pedagang sayur lewat untuk ke pasar. Singkat waktu, saya pun sudah mengantar Ilham ke rumahnya. Biarpun dia masih ketakutan dan gemetar karena kejadian horor tadi. Saya pun langsung pulang ke rumah. Sampainya di rumah, saya dibukakan pintu oleh nenek. Dan motor saya terparkir di depan rumah. Dan nenek saya bertanya, loh mas, itu temennya kok nggak diajak masuk? Loh, saya bingung, teman yang mana? Saya pulang sendirian, kok dibilang bawa teman? Dan karena saya penasaran, saya lihat ke motor. Alangkah kagetnya saya, kuntilanak yang mengejar saya masih ngejar sampai rumah. Saya dan nenek pun kaget dan mengucap takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laksana kami berdua dihipnotis. Kami jelas melihat wujud duduk di motor saya dan terbang perlahan ke atas menembus gelapnya malam. Tak lama adzan subuh pun berkumandang. Saya disuruh segera mandi oleh nenek saya dan ganti baju yang bersih. Setelah itu saya istirahat dan saya mendengar kabar Ilham sakit sampai 1 minggu karena kaget kejadian horor yang menimpanya. Sekian cerita dari saya. Nanti kalau ada waktu berbakti cerita lagi, karena masih banyak kejadian horor yang saya alami. Terima kasih sudah mendengarkan.